Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Masalah terbesar mahasiswa bukan di menulis saja, tapi di cara mereka menentukan judul, baik itu skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel ilmiah. Kita selalu saja menghabiskan energi saat membahas judul. Mencari-cari judul apa yang belum dikaji orang, judul apa yang belum banyak orang bahas. Bahkan sebagian lagi mencari judul yang seakan-akan keren dan terlihat ilmiah. Dan tidak sedikit pula menganggap bahwa judul-judul yang sederhana akan menjatuhkan marwahnya sebagai seorang mahasiswa. Dan ini adalah fakta yang terjadi pada kebanyakan mahasiswa baik S1, S2 maupun S3. Di video ini saya ingin menyampaikan bahwa judul tulisan itu bukan dicari-cari seperti yang kita lakukan saat ini. Akan tetapi, judul itu ditetapkan. Artinya, ada cara menetapkan judul tulisan itu. Dan sebaiknya menggunakan rumus. Apa rumusnya? Rumusnya objek formal plus objek material plus konteks. Apa itu objek formal? Apa itu objek material? Dan apa itu konteks? Itu semua sudah saya rangkum dalam sebuah kelas online yang super lengkap dan dijelaskan dengan 25 video. Dengan bahasa yang sangat mudah dipahami. Silakan Anda cek di kolom deskripsi untuk mendapatkan metodenya. Nah, kemudian ketiga rumus itu apa yang menjadi acuannya? Acuannya adalah argumentasi tulisan. Nah, sebenarnya ketika kita mau menulis sebuah tulisan yang harus ditetapkan terlebih dahulu, itu bukanlah judul, tapi argumentasi itu. Apa itu argumentasi dalam sebuah tulisan? Secara sederhananya, argumentasi dalam tulisan itu adalah sesuatu yang ingin kita sampaikan dalam tulisan kita itu. Nah, begini. Sebenarnya, tulisan kita itu kan ingin menyampaikan sebuah informasi penting kepada pembaca. Dan pesan penting itu sebenarnya tidak terlalu panjang dan ia selesai pada 1 atau 2 kalimat saja. Misalnya dalam skripsi, tesis, disertasi atau artikel kita ingin menyampaikan bahwa program MBG adalah program yang sangat bagus. Namun dengan berbagai problem di lapangan, sebaiknya pemerintah mengkaji ulang segera agar membuat kebijakan strategis, baik itu dari penyaluran, kualitas makanan, dan gizi, serta dari aspek anggaran agar tidak berbenturan dengan program pemerintah yang lainnya. Nah, sebenarnya dalam tulisan kita yang panjang itulah yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Itulah pesan penting yang ingin kita utarakan, dan itulah yang saya sebut dengan argumentasi tulisan. Dari argumentasi itu pula kita menghubungkan dengan rumus menetapkan judul tadi. Jika kita benar mengaplikasikan ini dalam memulai tulisan, maka banyak sekali manfaatnya bagi kita. Misalnya yang pertama, judul tulisan kita kuat. Meskipun terjadi revisi, maka tidak akan jauh dari situ. Kedua, sebagai kontrol kita dalam menulis dan mencari data. Data tidak akan bocor kemana-mana karena kita sudah tahu apa yang sebenarnya yang ingin kita sampaikan. Tiga, tulisan akan fokus dan seperti berjalan di atas rel yang telah ditentukan. Keempat, manfaat lainnya ketika kita diuji oleh dosen, maka apapun pertanyaan itu akan dengan mudah kita menjawabnya. Meskipun semua jawaban kita salah di hadapan dosen penguji, dan dosen penguji ujung-ujungnya akan bertanya kepada kita, Anda sebenarnya mau bicara apa? Nah, dengan argumentasi yang telah kita tetapkan itu, maka dengan mudahnya kita menjawab. Sebenarnya yang ingin saya tulis atau saya sampaikan itu begini loh Pak, begini loh Ibu. Nah, maka dosen penguji akan mencoba mengarahkan kembali sesuai argumentasi kita itu. Tapi ingat, kita sebenarnya sudah kuat dan tetap pada pendirian bahwa kita sedang meneliti ini. Nah, jelas yang ingin atau sedang kita teliti itu apa? Dan itu datangnya dari argumentasi itu.
Nah, itulah sebagian ilmu daging yang saya sampaikan di metode penulisan SCI. Apa itu SCI? Metode SCI adalah metode yang yang terstruktur, clear, dan impactful, yang memberikan dampak kepada kita dan tulisan kita. Silahkan cek di kolom deskripsi untuk mendapatkannya. Nah, pesan saya, agar kita dengan tenang, santai, dan terarah menulis tugas akhir itu, maka dimulailah dengan kerangka atau struktur yang jelas dahulu. Bukannya langsung duduk di depan laptop, lalu mengetik sebanyak-banyaknya. Cara ini akan melelahkan kita. Stuck juga akan bisa sewaktu-waktu dan akhirnya membuat tulisan semua tertunda dan menunda masa depan. Nah, oke. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua, dan saya ucapkan salam cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.